Halo Sobat Trader, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 11 April 2025, IHSG kembali menguat tipis. Kenaikannya sudah mulai terbatas, tidak seperti beberapa hari yang lalu menguat cukup tinggi. Kenaikan hari ini sudah tampak menunjukkan kelelahan kenaikan dari IHSG kita. Dan apakah ini pertanda IHSG kita akan terkoreksi untuk perdagangan Senin? Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Pada perdagangan hari ini IHSG menguat tipis 0,13%. Di awal sesi sempat turun cukup dalam, beberapa emiten perbankan sempat turun, termasuk BBRI yang pada perdagangan hari ini ex-date dividend sehingga terkoreksi cukup dalam. Namun kemudian ada penguatan dari IHSG. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup kecil, 9,7 triliun. Foreign buy 3,2 triliun, foreign sell 3,2 triliun. Masih berimbang antara net foreign buy dan net foreign sell. 50-50, arahnya ke atas atau ke bawah. Namun jika sentimen global tidak menuju ke arah positif, maka IHSG juga kemungkinan akan terkena imbasnya. Seperti market Amerika yang juga pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup lumayan. Beberapa emiten yang dibeli asing antara lain BBCA 224 miliar, BBNI 70 miliar, Antam 65 miliar, BRMS 45 miliar, AD 31 miliar, MDK 30 miliar, Goto 20 miliar, AMMN 20 miliar, Inco 18 miliar, Cepin 16 miliar, Java 13 miliar, ISA 13 miliar, dan seterusnya. Sedangkan emiten-emiten yang dijual oleh asing ada BMRI 301 miliar, BBRI 125 miliar, WIFI 22 miliar, meskipun menguat cukup tinggi ternyata asing jualan, UNTR 22 miliar, ASI 17 miliar, LPPF 14 miliar, KLBF 13 miliar, PTRO 13 miliar, Akra 11 miliar, SCNP 10 miliar, ICBP 8 miliar, dan seterusnya. Beberapa emiten-emiten perbankan cukup berimbang antara net foreign buy dan net foreign sell, sehingga masih ada potensi naik maupun turun. Nah, tinggal nanti melihat sentimen ke depan. Yang penting kalau sekiranya sudah floating profit cukup lumayan dan tidak yakin untuk bisa dienapkan, maka silahkan di take profit. Kalau memang tetap yakin bahwa masih akan ada kenaikan lanjutan seperti beberapa sobat trader spekulasi buy di WIFI dari kemarin, ini running profit cukup lumayan kalau sudah beli dari kemarin. Inilah chart IHSG kita pada perdagangan hari ini. Di awal sesi sempat terkoreksi naik, volume transaksi cukup kecil. Asing ada masuk tipis 44 miliar saja. Potensial tampaknya masih menuju ke MA20. Jika kita lihat secara teknikal, ini masih ada potensi untuk menguat lanjutan setidaknya ke MA20 time frame daily. Cukup dalam, koreksinya sudah 25%. Meskipun begitu, masih belum ada sentimen positif yang membawa angin segar ke IHSG kita. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dengan emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, kita lihat terlebih dahulu trading plan kita untuk perdagangan hari ini yang kita buat di video kemarin. Hampir 90% hit TP2. Bali ini menguat 4,18%. BOAT tadi sudah sempat menguat 10%-an. DOS juga sudah menguat 10%-an, namun closingnya turun. Inco hit TP2 lebih, closing 7,35%. Lion ini tadi juga sempat menguat 4%-an. PEC ini ARA
Meskipun cukup volatil pada perdagangan hari ini, namun bisa closing arah. SMGR masih belum jalan, Sona tadi sudah hit TP2 bahkan lebih. Tron ini tadi sempat terkoreksi, namun closing di harga last price kita. Sehingga watchlist kita untuk perdagangan hari ini 11 April 2025 cukup bagus. Selamat bagi sobat trader menonton video analisa saham menarik kemarin. Kemudian ada yang spekulasi buy dan profit di salah satu emiten ini. Selanjutnya kita bahas emiten-emiten cukup pada perdagangan hari ini dari emiten-emiten emas, mulai dari Archie. Archie pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi sampai ke 308, namun closingnya di bawah turun ke 290. Kita lihat secara bantermologi ada akumulasi oleh CP 1,5 miliar 50.000 lot. Jika kita lihat secara grossnya belum jualan cukup banyak CP sehingga masih ada potensi kenaikan lanjutan karena average price CP juga di 293. Potensial membentuk double bottom, closing di atas 290. Potensial melanjutkan penguatan, tampak sedang berusaha untuk kembali uptrend untuk Archie setelah beberapa waktu sebelumnya downtrend minor. Ini sudah berada di atas MA 200. Volume transaksi juga cukup bagus, masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan bagi Archie. Target berikutnya Archie menuju ke resisten di 320 316. Sideways-nya kemungkinan akan cukup lebar. Ini masih akan ada potensi naik sebelum nanti koreksi kembali ke 290-an, entah ke bawah atau lanjut ke atas lagi. Namun jika melihat volume pada perdagangan hari ini, jika disertai dengan akumulasi, maka masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk Archie. Selanjutnya BRMS. Bumi Resources Mineral pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi, 16% disertai dengan akumulasi cukup bagus oleh AK. CCBF, AK yang cukup bagus akumulasinya, 3 broker atas akumulasi cukup bagus. Volume transaksi juga cukup bagus, asing ada masuk 45 miliar, pas di MA 20. Untuk BRMS jika ada koreksi maka bisa spekulasi buy on weakness. Kalau mau spekulasi buy di closing price, yang perlu dilihat adalah apakah sudah ada koreksi. Jika kita lihat dengan time frame 1 menit, kenaikan, belum ada koreksi. Sehingga jika pada perdagangan Senin, nanti 14 April 2025, ada koreksi BRMS di awal-awal sesi, koreksi minor dengan volume kecil, maka bisa spekulasi buy untuk BRMS. Harapannya mampu bertahan di atas MA 200 dan bisa kembali uptrend menuju 400 ke atas. Selanjutnya kita juga perlu lihat Antam, emiten emas Antam. Antam setelah kita masukkan trading plan untuk perdagangan 10 April 2025 masih melanjutkan penguatannya. High pada perdagangan hari ini ada di 1745. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Antam. Ketika kita buatkan trading plan ini langsung open gap up. Namun jika sobat trader juga analisa mandiri dan yakin untuk spekulasi buy di emiten ini dari closing price ini 18%. Namun jika baru spekulasi buy di sini sudah dapat 10%-an dari Antam. Untuk emiten-emiten seperti Antam yang pergerakannya tidak begitu volatil, bisa dapat 10% dengan memasukkan modal banyak, maka profitnya juga bisa cukup lumayan. Modal 1 miliar, dapat 10% juga sudah 100 juta. Kalau modalnya besar. Kondisi saat ini sudah sampai di resisten, rawan terjadi profit taking. Sehingga jika ada koreksi kembali ke bawah 1650, ke bawah 1600, bisa spekulasi buy on weakness di sekitar area tersebut. Kemudian Cleo yang beberapa waktu sebelumnya juga downtrend, breakdown MA 200. Namun setelah
trading halt, ada penguatan dan menguat terus-menerus. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup bagus oleh BK dan KZ. Secara teknikal untuk Cleo tampaknya kembali uptrend untuk Cleo. Jika dilihat dari volume tanggal 27 Maret yang cukup solid, bertanda baik untuk Cleo. Maka jika ada koreksi ke sekitar 1300 dekat MA 200-nya, ini area buy yang cukup menarik untuk Cleo. Jika ada koreksi, maka bisa buy on weakness, namun jika belum, maka terlalu high risk untuk masuk di harga 1500. Sebab ini sudah ada kenaikan yang cukup tinggi dari harga bawah, dari harga 1000. Oleh karenanya, ditunggu-tunggu saja jika ada koreksi di Sariguna Prima Tirta. Selanjutnya Inco Vale Indonesia pada perdagangan hari ini juga kembali menguat 7,35%, hit TP2. Selamat bagi sobat spekulasi buy Inco Vale Indonesia. Penguatan disertai dengan volume yang cukup kecil dan akumulasi yang cukup bagus sebenarnya. Namun karena volume cukup kecil, ada potensi untuk terkoreksi pada perdagangan esok. Jika ada koreksi, maka kesempatan buy on weakness di Inco dengan syarat tetap bertahan di atas 2000, 2100. Selama bertahan di atas 2000 dan 2100, maka kesempatan untuk spekulasi buy on weakness di Inco. Setelah ada buangan besar di jam 2 pada perdagangan hari ini, sempat ada buyer yang cukup besar juga di jam 2 lebih 16. Maka potensial Inco masih akan ada penguatan lanjutan. Jika koreksi, maka sifatnya koreksi wajar dengan targetnya di 2300 menuju ke MA 20-nya. Kemungkinan skenario-nya adalah masih lanjut menguat sebelum nanti lanjut turun lagi. Kembali ke support atau bahkan breakdown support karena kondisinya juga cukup downtrend. Kemudian Nice pada perdagangan hari ini melanjutkan penguatannya. Selamat bagi sobat spekulasi buy Nice. Kita masukkan trading plan untuk tanggal 9 April. Dan jika sobat ada yang spekulasi buy Nice di 9 April dapat di harga 60 saja. Ini floating profitnya sudah 18%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Nice. Secara meteorologinya pada perdagangan hari ini juga cukup bagus. Masih ada potensi untuk Nice, Hasana, Boga, Satra melanjutkan penguatannya istilahnya sampai ke 78, 79. Kalau mau spekulasi take profit di area sini. Kalau mau spekulasi buy, tunggu-tunggu koreksi lagi. Karena kenaikannya juga sudah cukup lumayan. 18% dari kita mention di grup. Bahkan kita buatkan video. Kemudian kita ingatkan lagi di grup bahwa ada emiten yang belum hit TP, yaitu Nice. Ada beberapa yang buy. Selamat kalau ada yang buy Hasana, Boga, Sejahtera. Kemudian Okas yang baru tampak benar-benar menarik pada perdagangan hari ini. Okas pada perdagangan hari ini menguat 12,50%. Secara meteorologinya ada akumulasi kecil oleh MG dan XL. Namun akumulasi dari MG ini tampak serius. Jika kita lihat gross, akumulasi dari MG tampak serius. Baru keluar 6.500 lot 76 juta. Sehingga masih ada potensi untuk Okas masih melanjutkan penguatannya menuju ke resisten psikologis berikutnya di 125. Karena Okas menarik, maka mari kita masukkan trading plan untuk perdagangan Senin. Okas dengan support di 110, resisten di 125. Cukup menarik karena baru kenaikan pertama dari Okas sehingga masih ada potensi kenaikan lanjutan. Karena volume besarnya juga baru ada pada perdagangan hari ini. Jika ada koreksi ke dekat 110 bisa buy on weakness Okas. Kemudian
PEC. Ini emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini, juga emiten yang hit TP2 kita, closing ARA menguat 9,97%. Secara fundamentalnya ada akumulasi besar oleh XC. Ternyata akumulasi XC 1,4 miliar. Masih ada potensi untuk PEC melanjut menguat ke 1330-an. Abadi Nusantara Hijau Investama. Kalau mau spekulasi buy silahkan, kalau bisa mantau ketat karena ini bisa tiba-tiba dibanting kemudian ARB. Volatilitas pada perdagangan hari ini juga cukup kencang, bawah turun, tiba-tiba menguat, bawah turun lagi, tiba-tiba menguat. Maka harus dipantau ketat untuk emiten-emiten seperti ini. Kemudian PSAB dari emas juga mengalami penguatan. Pada perdagangan ini kembali menguat 12,21% disertai dengan akumulasi oleh TP, AK, MI yang distribusi CCXL, YP. Secara teknikal ini sudah hampir sampai resisten di 300. Beberapa waktu sebelumnya juga menembus 300, kemudian koreksi, juga menembus 300, kemudian koreksi. Maka kemungkinan untuk PSAB juga akan sideways seperti ini untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga jika ada koreksi kembali dan sudah ada rejection seperti perdagangan 9 April ini, maka waktu yang tepat untuk spekulasi buy di PSAB jika tertarik. Kemudian Raja. Raja pada perdagangan hari ini menguat 3,24%. Ini juga hit TP2. Secara fundamentalnya juga cukup bagus. Ada akumulasi oleh TP INCC yang distribusi AK BKOD. Namun masih cukup kuat distribusi di Raja. Meskipun begitu, masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan Raja setidaknya sampai ke MA 200 di sekitar level psikologis 2000. Ya. Target berikutnya di 2000 jika masih akan melanjutkan kenaikannya, atau kalau mau lanjut turun, naik dulu ke sini kemudian baru lanjut turun juga bisa. Kemudian WIFI. WIFI ternyata berhasil breakout resisten di 2100. Kita asumsikan bahwa sampai ke 2100 kepentok kemudian lanjut turun. Ternyata berhasil terbreakout 2100, membentuk pola double bottom dan sudah sampai targetnya di 2410. Ya. Target berikutnya di 2410, dia sampai ke 2410. Kemudian closing di bawah turun sampai ke 2250. Secara fundamentalnya ternyata netral. Cukup menarik pergerakan dari WIFI, menguat namun ternyata fundamentalnya netral. Tukar-tukaran barang yang cukup menarik antara AG dan CP membuat WIFI bisa naik cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Dan apakah ada retail yang masuk di harga atas? Kemungkinan tetap ada. Selamat bagi sebagian spekulasi buy WIFI dari kemarin. Memang beberapa sektor teknologi sejak kemarin cukup menarik, termasuk WIFI. Begitu pula Inet dan DOH. Selanjutnya emiten emas yang lain ada HRTA. HRTA sesuai skenario kita memang masih akan lanjut menguat ke 575. High pada perdagangan hari ini sampai 600. Namun masih belum mampu closing di atas 575, membuat ekor kembali secara bentarmologi distribusi sehingga rawan terkoreksi kembali ke 500. Jika terkoreksi ke 500 maka bisa spekulasi buy on weakness di HRTA. Sedangkan MDKA yang dalam kondisi downtrend dengan time frame jangka panjangnya justru diakumulasi oleh KZ, BK, RF. 2 hari terakhir tampak diakumulasi oleh asing MDKA sehingga ada potensi untuk MDKA mampu melanjutkan penguatannya. High pada perdagangan hari ini ada di 1435, closing di 1305. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk MDKA. Ya, ada serangan cukup kuat di jam 15.24. 5 jam 10.31 juga ada serangan cukup kuat.
Namun jika kita lihat dengan time frame 15 menit, polanya cukup menarik, tampak seperti pola pattern flag. Sehingga jika MDKA mampu breakout dari pola pattern flag-nya, ada potensi untuk MDKA kembali melanjutkan penguatan. Nih, pola pattern flag yang cukup menarik dari MDKA, maka kita buatkan trading plan dengan support di 1250. Resisten ada di 1400. Kemudian mari kita lihat cuan pada perdagangan hari ini melanjutkan penguatan. Closing di 6.000 menguat 5,83%, sempat menguat sampai ke 6.500, namun masih belum mampu menembus MA20. Secara fundamental akumulasi cukup besar oleh YP 19 miliar. Menarik untuk cuan dengan time frame yang lebih kecil pun tampak menarik. Sudah ada koreksi dan sudah ada penguatan. Ini sudah ada koreksi, sudah ada penguatan, ada potensi untuk penguatan lanjutan di cuan. Mari kita buatnya trading plan untuk cuan dengan support di 5750 terdekat, 5700. Resisten di 6500. Selanjutnya kita lihat Dewa. Dharma Hinwa pada perdagangan hari ini juga tampak ada akumulasi. Ada akumulasi disertai dengan kenaikan 6,45%. Yang akumulasi RFSS. Akumulasinya tampak cukup bagus. Kita perlu lihat gross. Tampak serius akumulasi di Dewa. Sehingga potensial masih akan melanjutkan penguatannya Dewa. Mari kita buatkan trading plan Dewa dengan support di 90. Resisten di 105. Kemudian terakhir kita lihat SRTG. SRTG pada perdagangan hari ini menguat 6,12% disertai dengan akumulasi oleh broker OD, CC, ZP. OD yang akumulasi cukup banyak, menguat 6,12% dengan volume cukup kecil, asing ada masuk. Secara teknikal mengejar ke MA20 untuk SRTG. Jika berhasil bertahan di atas MA20, maka ada potensi untuk SRTG lanjut menguat. Ini akan menjadi resisten kuatnya saat ini di 1615. Itulah beberapa emiten-emiten cuan aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.